Horror Story Chaos. Nah, cerita kali ini tuh ada teman lama gue namanya Ari. Dia ingin menceritakan kisahnya dia di tahun 2000, dimana saat itu dia dan keluarga membeli sebuah rumah dan membangunnya. Oke, ceritanya sekitar tahun 2000-an lah. Itu kira-kira gua 6 SD. 6 atau 5 SD gitu, gua pindah dari kontrakan dan alhamdulillah nyokap bokap gua bisa beli rumah dan kita pindah sekeluarga nggak jauh dari kontrakan gue yang lama. Dan gue ini berasal dari keluarga Jawa yang ya bisa dibilang dekatlah dengan hal-hal mistis gitu, dikarenakan bokap nyokap gua pedagang dan banyak orang yang iseng sama dengan bokap gua, dan bokap gua katanya sih bisa ngebersihin atau gimana gitu. Dan akhirnya gue pindah sekeluarga. Awalnya gue pindah ke rumah yang gue tempatin sekarang, ya gue biasa aja, nggak ada perasaan kayak gimana ya, seneng lah ibaratnya dapat rumah baru. Sampai sekitar tahun 2000 ya 2005 atau 2006 lah, 2005-2006 rumah gua itu dibangun, dijadiin tingkat dikarenakan kakak gua mau menikah dan rumah kami dibangun. Dan akhirnya gue mendapat satu kamar di atas. Kamar gue ya lumayan besar lah untuk ukuran kamar sendiri mah. Pada awalnya kamar gue ya biasa aja, tapi gangguan muncul perlahan. Kalau cuma sekelebatan mah gue nggak terlalu gimana karena sering lah gue kalau cuma sekelebatan. Sampai akhirnya gue tidur di kamar itu, kalau nggak salah sekitar ya gue lulus sekolah lah tahun 2010 atau 2011an itu. Dan kebetulan sepupu gue tinggal bareng sama gue di kamar itu, dan kita tidur tuh lumayan larut malam. Gue nonton TV sampai akhirnya ada suara yang manggil nama gue, Ari. Sontak gue langsung matiin TV. Gue sambil tengok-tengok sama sepupu gue dan bilang, lu denger nggak? Dia bilang, iya mas, gue denger. Gue coba ngeliat ke bawah, lihat sekitar, ternyata udah pada tidur. Gue tetap positive thinking, tapi takut mah pasti. Gue tidur. Berapa hari kemudian gue tidur, tiba-tiba gue rep-rep kayak ketindihan gitu. Gue masih positive thinking, ya normal lah, ibaratnya mungkin gue nggak baca doa atau gimana. Dan pada suatu malam gue bareng sama sepupu gue lagi, dan kalau digambarin tuh kamar gue ya ketutup semua gitu loh. Walaupun ada pintu, satu pintu kamar, satu pintu buat ke balkon, tapi gue yakinin nggak akan ada angin kenceng masuk gitu loh, dikarenakan pintu gue ketutup. Dan sampai akhirnya ada gantungan kerudungan nyokap gue tuh yang berderet kayak di pasar, yang koleksi nyokap gue, hijab itu, kerudungan yang berderet ke bawah itu sekitar
ada kali 20 atau 25 kerudungan gitu dari atas ke bawah berderet, dan itu cukup berat sih, sampai akhirnya kerudungan itu goyang 2 atau 3 kali gitu, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Itu kenceng ya. Gue kaget, sepupu gue kaget. Gue coba beraniin diri buat megang, gak ada apa-apa. Angin pun nggak akan bisa ngegoyangin kerudungan seberat itu dengan gantungan besi. Gue nggak mau bilang sama bokap gue atau gimana, biarin aja, mungkin biasa gitu. Coba positive thinking. Nah, dari sini tuh emang temen gua tuh baru dikasih tahu sama bokapnya kalau misalkan dari keluarga bokapnya itu emang ada keturunan untuk ngerasa kalau ada sesuatu hal di sekitarnya dia selain manusia ya. Selain manusia itu ya mungkin bisa dibilang jin atau sejenis-jenisnya ya gitu ya. Sampai akhirnya gue pulang dari nongkrong, gue masuk ke kamar. Pas gue buka kamar, gue ngeliat kayak anak kecil lari dari kasur gue keluar. Itu jelas gue liatnya, bukan sekelebatan lagi, gue lihat jelas anak kecil lari. Gue nggak jadi masuk kamar. Gue turun, gue bilang bokap gue. Dilihat sama bokap gue, ternyata anak kecil itu suka sama gue. Kalau disukain sama orang atau ajak temen sih nggak apa-apa ya, ini setan. Bokap gue dengan entengnya ngomong, nggak apa-apa, dia senang sama kamu. Kalau kamu baik, dia akan baik dan bisa menjadi kebaikan, insya Allah buat kamu. Tapi kalau kamu buruk, dia bisa menjerumusin kamu. Gue dengan sontak bilang, udahlah, usir aja lah, ngapain sih ngikut-ngikut, ya nanti juga hilang sendiri, kata bokap gitu. Gue nggak pedulin. Tempat gue masuk kamar, ya udah gue tidur. Sampai berapa bulan kemudian gue nggak ngerasa apa-apa, cuma kayak suara tek tek kayak orang jalan tapi nggak ada. Udahlah, gue coba laporan ke bokap gue. Kata bokap gue, nggak apa-apa, alanya masing-masing. Bokap gue masih santai begitu. Sampai akhirnya gue tidur pada suatu malam, nggak tahu kenapa itu gue tidur risih. Dan biasa gue kalau tidur gue nyalain TV gue biar nggak sepi-sepi amat. Gue tidur, gue kebangun dari tidur gue, ya biasalah mungkin gue kebangun kira atau gimana, pokoknya gue lupa pada saat itu gue kebangun. Gue coba melekin mata. Biasanya kalau orang bangun itu mata masih riap-riap. Gue meriap-riap, mata gue masih sedikit berbayang. Gue ngeliat sosok putih ada di atas, dan mungkin pikiran gue karena baru bangun, halusinasi gue tegesin, ternyata perempuan baju putih dengan rambut panjang tertunduk. Gue nggak lihat mukanya, duduk di atas lemari gue, persis di depan tempat tidur gua, dan itu nyata. Dengkul gua lemes-lemesnya. Pertama kali itu gua ngeliat di depan muka gua sendiri. Persekian detik gua nggak bisa apa-apa, mau teriak pun lidah gua ngerasa kaku. Gue bingung harus gimana, dengkul gue lemes. Cuma dari dalam hati gue, ya Allah, gue kumpulin tenaga,
teriak dan gue lari, selari-larinya gue turun ke bawah. Bokap gue kaget karena mungkin teriakan gue terlalu keras, dan gue minta tolong, dan gue nggak mau tidur di situ. Gue lapor ke bokap gue. Sampai keesokan harinya akhirnya gue minta itu diusir. Gue tahu karena bokap gue bisa hal-hal kayak gitu. Gue coba ngomong ke bokap gue minta, udahlah, gue cukuplah diganggu-ganggu begini. Sampai akhirnya bokap gue dan adik bokap gue yang kebetulan bisa juga, kebetulan datang. Gue coba ngomong sama adik bokap gue berdua sama adik ataupun om gue. Setelah dari atas gue nggak mau ikutin, dia turun ke bawah. Dia cuma bilang, udah nggak apa-apa, dia nggak mau diusir, emang dia tinggalnya di situ. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Terima kasih untuk Ari. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk support channel ini biar berkembang dan maju terus. Sampai jumpa lagi.